Dalam perspektif moralnya adalah jubedil, jujur, benar, adil. Sayangnya orang selalu ingin mencapai adil, tapi tidak melalui proses yang benar. Dan mau dapat kebenaran, tapi tidak melihat kejujuran. Padahal itu satu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Ya, kalau jujur pasti benar, kalau benar pasti adil. Bagaimana orang mau dituduh teroris dalam perspektif Islam? Senyum saja ibadah gitu. Pindahin duri, paku atau apa yang menghambat di jalan ke pinggir itu ibadah. Nyambut tamu, kasih minum, ini ibadah. Sedekah, ibadah. Bagaimana mungkin pasang bom sembarangan boleh itu? Bagaimana mungkin dia mengkondisikan orang untuk menyembunyikan informasi? Informasi apa yang disembunyikan? Terorismenya aja nggak ada. Saya pernah berdebat dengan orang BNPT juga. Kalian pada program itu, bahkan ada deputinya untuk itu. Apa yang kalian mau diradikalkan? Tauhid. Tauhid itu radikal. La ilaha illallah itu radikal. Karena radikal itu diambil dari kata radix, akar. Maka akar kita di dalam berislam ini akidah. Jadi orang yang berakidah itu orang radikal dan pasti berjiwanya merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam formulasi yang bisa kita dapati malam ini, setidaknya menurut teori yang saya bangun, Osjubedil, ya, insya Allah bisa ketemu bahwa konstruksi hukum yang saya pahami dibangun dalam dua hal dasar yang penting, yaitu logika dan moral. Jadi muatannya harus ada dimensi moral dan dimensi logika atau pola pikir. Pola pikir saya membatasi dalam pengertian OS itu objektif, sistematis, toleran. Dalam perspektif moralnya adalah jubedil, jujur, benar, adil. Sayangnya orang selalu ingin mencapai adil, tapi tidak melalui proses yang benar. Dan mau dapat kebenaran, tapi tidak melihat kejujuran. Padahal itu satu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Ya, kalau jujur pasti benar, kalau benar pasti adil. Oleh karena itu, dalam bangunan moral dan logika dikaitkan dengan kasus terorisme, itu harus ada tambahannya lagi di samping menjadi fakta, hukum, data hukum, dan logika hukum tadi. Tambahannya lagi dalil. Dalil-dalil tadi sudah banyak dari Ustadz kita yang menerangkan tentang itu. Tapi yang belum terungkap menurut saya, logika yang sederhananya tentang terorisme ini bukanlah berasal dari yang dimotivate atau yang didorong oleh ajaran Islam. Karena ajaran Islam rahmatan lil alamin.
Jadi logika berikutnya, bagaimana orang mau dituduh teroris dalam perspektif Islam? Senyum saja ibadah gitu. Pindahin duri, paku atau apa yang menghambat di jalan ke pinggir itu ibadah. Nyambut tamu, kasih minum, ini ibadah. Sedekah, ibadah. Bagaimana mungkin pasang bom sembarangan boleh itu? Bagaimana mungkin dia mengkondisikan orang untuk menyembunyikan informasi? Informasi apa yang disembunyikan? Terorismenya aja nggak ada. Itu logika hukum yang sangat jelas dibarengi dengan dalil yang ada, baik Quran dan Sunnah. Tidak ada contoh. Tambah lagi satu lagi pendekatannya yang saya sarankan di samping Al-Quran, Sunnah Rasul, dan uswah. Jadi uswah itu harus jadi tampilan metode yang harus kita berikan. Karena tidak ada satu pendekatan uswah yang dilakukan sput istilah saya, sifat, pikiran, ucapan, tindakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menunjukkan sputnya beliau itu mengkondisikan, menggambarkan ada perbuatan yang disebut terorisme. Nah, sekarang mereka membuat program namanya deradikalisasi. Saya pernah berdebat dengan orang BNPT juga. Kalian pada program itu, bahkan ada deputinya untuk itu. Apa yang kalian mau deradikalkan? Tauhid. Tauhid itu radikal. La ilaha illallah itu radikal. Karena radikal itu diambil dari kata radix, akar. Maka akar kita di dalam berislam ini akidah. Jadi orang yang berakidah itu orang radikal dan pasti berjiwanya merdeka. Nah, kebalikannya, kalau orang itu tidak radikal dalam perspektif dia tidak berakar, maka dia tidak akan bisa berjiwa yang militan, tidak bisa. Ya. Jadi konsekuensi logis berpikir kita dalam memformulasikan kasus ini sudah jelas batal demi hukum, batal demi filosofis yang ada, karena Islam nggak mengajarkan itu. Dan ulama nggak mungkin menjalankan kehidupannya lepas dari ajaran agama, nggak mungkin. Dari mana logikanya? Ya, apalagi ditambah dengan formulasi uswah, contoh teladan, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 21, untuk menjadikan Rasul itu suri teladan atau uswah. Maka perspektif keilmuan ini penting, sehingga kita dalam membela pun punya dasar ilmu. Cuma kelemahannya, ilmu kita hebat apapun, saya berjamin secara intelektual, saya bertaruh secara intelektual, nggak ada yang bisa ngalahkan argumentasi kita. Tapi kita pasti kalah karena ada kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang zolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir bahkan, dia pakai kekuasaannya dengan seenaknya saja. Hukum dengan pendekatan suka-suka dia, ya. Kumaha aing we cek Sunda mah, ya. Bagaimana gua aja. Sehingga apapun yang disebut kejanggalan-kejanggalan tadi oleh teman-teman, ya, juga pendekatan fakta berupa Islamfobia, itu nggak penting buat mereka. Yang penting kekuasaannya mereka pegang dan mereka tekan kita. Ya. Yang kita alami misalnya kasus ijazah palsu dari Jokowi, kita membela Gus Nur. Waktu ditangkap nggak mengaku polisi bahwa itu tidak ada kaitan dengan ijazah palsu. Tapi sekarang kita baru dapat dakwaannya kurang lebih 200 halaman ya. Itu semua mengkonstruksi adanya hubungan dengan kasus ijazah palsu. Itu kan kebohongan yang secara ilmu gampang kita ketahui. Tapi mereka punya kekuasaan, tetap saja jalan, tetap saja diadili. Begitu juga Farid Othbah yang kita hormati, yang dimuliakan Allah. Saya juga kenal beliau. Dia tidak ada punya, kalau menurut saya tidak detektor kayak Ustaz Mustafa bilang tweet munafik itu gimana ya tadi. Ya, itu nggak ada teknologi sampai sekarang. Nah, dalam konteks kemanusiaan dilihat dari track record. Tidak mungkin orang istiqomah itu tidak berbanding lurus dengan waktu yang dijalani.
Jadi oleh karena itu gampang sekali sebenarnya juga kalau kita lihat track record. Kalau istilah Adinda Khosinuddin terverifikasi, gitu. Verified ya, untuk mengenali orang. Maka dengan bangunan berpikir OS, objektif, sistematis, toleran, itu hanya ajaran Islam yang menurut saya sangat bisa menggambarkan cara berpikir yang OS Jubedil ini dengan muatan moral yang jujur, benar, adil. Satu contoh misalnya surat Al-Kafirun, ujungnya lakum dinukum, itu kan sangat jelas toleransi yang luar biasa dari ajaran Islam. Dia diciptakan oleh Allah atau Allah yang menciptakannya, tapi Allah memberi peluang bagi diri orang itu untuk kafir kepada dirinya, kepada Allah. Itu apa kalau bukan toleran? Tapi kita diajari toleransi, coba. Orang-orang yang buzzer-buzzer yang rupiah itu sangat murah itu sok-sok intelektual, tapi nggak ada isinya kalau debat tuh. Ya, retorika aja. Apa dia punya argumentasi? Nggak ada. Saya sering hadapinya begitu. Pendeta pun sering kita hadapi juga dalam debat-debat ilmiah. Maka oleh karena itu, terutama kita yang kaum muslim, dengan kelemahan yang tadi kita kalah dari segi kekuasaan, maka tawaran gagasan saya, cara melawannya harus dengan kecerdasan, keberanian, dan militansi. CBM, cerdas, berani, militan. Harus dengan militan, nggak bisa. Maka people power harus terwujud, baru kita bisa berubah keadaan ini. Kalau takut dengan kekuasaan, masih takut sama manusia, masih takut buka-buka rahasia, buka aja, lawan, ditangkap ya ditangkap, begitu loh. Kalau pikiran saya sebagai satu formulasi untuk melawan keadaan yang kita terjebak terus, kalah dengan kekuasaan yang ada. Maka oleh karena itu, militansi yang masih tersisa sama kita ini, insya Allah dibimbing oleh Allah, tidak juga lari ke pendekatan terorisnya, tapi kita on the track, tetap berbasis kepada konstruksi hukum yang dibenarkan, ya, yang berbasis kepada cara berpikir yang OS dan moral yang jubedil. Insya Allah ada manfaatnya, bisa menerangkan kemenangan nanti, dan ini menjadi bahan jelang putusan hakim. Saya minta konsep tahu dirinya, saya tahu diri sebagai advokat, yaitu membela. Polisi tahu diri, Anda penyelidikan, ya, menyidik, sebelumnya penyelidikan dan penyidikan, jaksa mendakwa dan menuntut, hakim memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Maka logika konsep tahu diri ini, periksalah ini dengan seadil-adilnya, seperti tadi surat Al-Maidah ayat 8, jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat pada takwa. Nah, itu diperiksa yang benar gitu loh. Kemudian diadili dengan segala kemampuan hakimnya itu, dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Dan jangan lupa fakta hukumnya, data hukumnya, logika hukumnya, ya. Terorismenya nggak ada, dituduhannya menyembunyikan informasinya. Bagaimana logika bisa berbicara seperti itu? Tapi bagaimana kemudian tetap diadili juga, diputus bersalah. Dan juga logikanya, ini tuduhannya berbasis kepada sanksi yang sangat berat, yaitu seumur hidup, betul ya? Tapi kenapa dalam tuntutannya 3 tahun? Itu secara logika hukum Ragu dia. Iya, udah tidak punya keyakinan bahwa ini terorisme. Kalau dia yakin terorisme, hukumnya seumur hidup, bukan 3 tahun.